ya. Arsenal nggak mungkin masuk ya. Gelap. Ya, contohnya MU seperti itu ya, yang kalah dari kemarin Young Boys ya. Terus ada lagi Real Madrid ya. Tadi malam kan kalah dari Sheriff ya. Nah, itu ketika kita sedang asik-asiknya nonton Liga Champions, kekalahan Real Madrid ternyata diserang oleh segerombolan pasukan Cakra Birawa. Hai guys, kembali lagi dengan saya Hibriain Azmi di podcast Semanlos. Jadi hari ini kita memperingati 30 September G30S PKI. Hari ini kita kedatangan tamu dengan guru sejarah kita. Apa namanya? Ya, buka masker ya. Ya, perkenalkan saya Handika Sasmito Aji, guru SMA Negeri 1 Losari. Ya, seperti itu saja. Nggih, Pak. Ya, lanjut. Jadi hari ini kan kita membicarakan tentang peristiwa 30 September ya, Pak? Iya. Menurut Bapak bagaimana dengan sejarah tersebut gitu, Pak? Ketika kita bicara tentang peristiwa G30 September ya, ini adalah sebuah peristiwa yang sangat kompleks dan sangat berhubungan erat dengan segala aspek di Indonesia bahkan dunia ya. Mungkin kita awali dulu peristiwa ini dari sebuah permasalahan di Indonesia. Itu kan masa-masa itu kan adalah sebuah permasalahan yang sangat kompleks. Nah, ketika kita melihat di Indonesia, kita juga melihat di dunia peristiwa apa yang sedang terjadi pada saat itu. 1965, ya kan? Kita mengenal pada saat-saat itu ada yang namanya Perang Dingin. Perang Dingin, kalian tahu kan? Perang saudara. Perang Dingin. Apa itu Perang Dingin? Belum tahu, Pak. Belum pernah dapat materinya ya? Iya. Nah, Perang Dingin itu kan antara pengaruh komunisme dengan orang-orang Barat. Liberalisme, kapitalisme, ya kan? Nah, orang-orang Barat dengan orang-orang Timur itu antara Amerika Serikat dengan Rusia. Nah, Rusia itu dulu namanya Uni Soviet. Nah, Uni Soviet itu mereka adalah orang-orang komunis, ya kan? Nah, dunia terbelah menjadi dua. Di situ terjadilah pertempuran antara komunis dengan lawan politiknya, liberal, ya. Politiknya itu saling berebut antara orang-orang di Indonesia terbelah menjadi dua. Contoh saja nih, sebelum kita masuk ke G30 September ya, kita dulu mengenal film Rambo. Pernah tahu film Rambo? Oh iya, pernah. Di Vietnam. Iya. Nah, di Vietnam itu terjadi sebuah pertempuran. Sebelum pertempuran, Vietnam itu terbagi menjadi dua. Vietnam yang komunis dan Vietnam yang liberal itu. Nah, mereka berebut ideologi. Ini karena kan permasalahannya adalah ideologi. Siapa yang ideologinya paling laku di dunia, mereka merasa berkuasa di dunia. Untuk saat ini kan kita bisa melihat ideologi Barat sudah melimpah ruah di seluruh dunia, ya kan? Iya. Nah, bahkan negara kita sudah ideologinya sama dengan mereka. Nah, Vietnam itu sampai perang saudara juga. Nah, difilmkan sebagai film Rambo itu. Rambo sendirian menggunakan senjata yang sangat bagus, ya kan, buatan Amerika untuk memerangi komunis yang ada di Vietnam. Tapi dalam film itu Rambo yang sendirian kan pasukan Amerika kalah ya di film Rambo. Tapi Rambo berjuang sendirian yang akhirnya menang. Nah, itu adalah sebuah film. Film itu bisa menggerakkan imajinasi kita. Dari sebuah sejarah yang A bisa dirubah menjadi B itu melalui sebuah film. Film Rambo itu sudah sangat patriotis sekali si Rambo itu, sangat kesatria. Nah, selain di Vietnam, kita melihat di Korea juga. Kita mengenal Korea Utara dengan Korea Selatan. Nah, Korea Utara itu komunis, Korea Selatan liberal. Nah, dari situ kita bisa melihat semua negara-negara yang pahamnya komunis pasti dimasuki oleh sistem-sistem liberal. Akhirnya menjadi terpecah menjadi dua dan perang saudara. Iya. Itu kita melihat di dunia. Nah, ketika kita sudah melihat di dunia, kita melihat di Indonesia. Di Indonesia, kenapa paham komunis itu masuk di Indonesia? Karena paham komunis pada saat itu laku di pasaran.
Kenapa laku di pasaran? Karena sistem kerja mereka adalah satu rasa, satu sama rasa ya. Pokoknya solidaritas tinggi tanpa batas itu bagi orang-orang komunis pada masa saat itu. Kalau di Uni Soviet itu komunis itu kan kita sebelum membicarakan itu, komunis adalah sebuah tujuan sebuah masyarakat tanpa lapisan masyarakat. Maksudnya strata sosial itu tidak ada. Semua masyarakat itu sama. Semua hak itu milik negara, masyarakat hanya berhak memakainya. Seperti itu. Jadi itu adalah sebuah cita-cita atau tujuan, tetapi pada kenyataannya itu hanya sebagai cita-cita dan tujuan saja. Kehidupan real itu pasti berbeda dengan cita-cita mereka yang sangat tinggi itu. Nah, akhirnya PKI lah seperti itu. Nah, selanjutnya kita tadi kan bicara sampai mana ya? Tentang itu Pak, komunis di Indonesia. Nah, komunis di Indonesia itu kan laku di pasaran. Bahkan ketika pemilihan umum 1955 itu komunis peringkat 4 PKI di dunia. Di Indonesia. Ketika pemilihan umum yang pertama kali itu peringkat 4. Itu kan sudah sangat luar biasa. Yang pertama itu PNI, terus ada Masyumi, terus ada NU dan ada PKI. Itu partai-partai pemenang di Indonesia pada pemilu 55. Nah, PKI posisi 4 itu kan sudah sangat juara sekali. Mereka bisa menguasai perpolitikan di Indonesia. Nah, kenapa Soekarno itu masih menggandeng PKI? Karena PKI di Indonesia pengaruhnya sudah sangat kuat. Kalau tidak digandeng, mereka bisa membelot. Membelot tahu ya? Nah, membelot. Makanya digandeng dulu untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Tapi lama-kelamaan Soekarno malah terjerumus dan berteman akrab dengan PKI sampai ada Nasakom dan sebagainya, itu seperti itu. Itu adalah sebelum peristiwa 65 seperti itu keadaannya. Nah, ketika kita membicarakan gerakan 30 September, itu adalah gerakan yang memiliki banyak versi di Indonesia sebenarnya. Kalau di pelajaran kita pada masa-masa Orde Baru itu hanya ada satu versi, pure satu versi, bahwa yang bersalah dalam peristiwa gerakan 30 September itu adalah PKI. Makanya dulu kan pada buku pelajaran tulisannya G30S garis miring PKI. Itu dulu seperti itu. Tapi setelah reformasi PKI-nya itu sudah dihapuskan, tetapi gerakan 30 September seperti itu. Nah, jadi kalau membicarakan apa sih penyebabnya G30 September itu sangat kompleks. Jadi banyak sisinya gitu lah Pak. Iya. Siapa dalangnya itu kan masih dalam pro dan kontra ya. Siapa dalang sebenarnya peristiwa gerakan 30 September itu? Itu ada 5 versi. Dan 5 versi ini memiliki kekuatannya masing-masing. Nah, kalau kita bicara versi yang pertama itu kan ada Pak Guru mencatat sumber-sumbernya itu. Jadi versi pertama memang dari PKI ya kan. Nah, versi yang pertama dari PKI. Nah, itu kenapa PKI itu dikatakan sebagai dalang dari gerakan 30 September. Padahal pada saat itu ketika Presiden Soekarno itu masih berkuasa, kan tahun 65 masih berkuasa ya sebelum digulingkan. Iya. Nah, masih berkuasa itu, setelah peristiwa itu terjadi, Presiden Soekarno itu melakukan pidato politiknya yang berjudul Nawaksara. Jadi Nawaksara itu adalah judul pidatonya. Nawaksara itu di sana menjelaskan bahwa peristiwa gerakan 30 September ini sebenarnya itu tidak G30 September. Kenapa? Terjadi dini hari. Ini kan tanggal 30. Iya. Peristiwanya bukan hari ini, tetapi nanti malam. Oh, berarti tanggal Sabtunya. Sebenarnya lebih tepatnya tanggal 1 September. 1 Oktober. 1 Oktober. Ya, jadi, terus kenapa kita menyebutnya 30 September, Pak? 30 Iya. September. Padahal kan itu terjadinya pas malam harinya dan menjelang siang, menjelang pagi gitu. Ya, kita kembali lagi, siapa yang membuat sejarah itu adalah
siapa yang berkuasa pada saat itu. Siapa yang berkuasa dan siapa yang memegang kendali sejarah itu yang bisa menggerakkan arah sejarah itu dibawa kemana. Karena sifat sejarah itu kan subjektif. Ya, kalau kalian memahami materi dasar-dasar ilmu sejarah kelas 1 ya. Iya. Nah, kelas 1 itu ada yang namanya sejarah itu subjektif. Sifat sejarah itu subjektif. Siapa yang memikirkan sejarah, jadi sudut pandangnya masing-masing itu ada. Tetapi tidak serta-merta kita harus memikirkan sumber-sumber yang dijadikan acuan untuk penulisan sejarah itu. Nah, kenapa dijadikan sebagai 30 September? Yaitu karena mereka yang menuliskan sejarah pada saat itu memang acuannya adalah itu gerakan pada saat 30 September. Seperti itu. Dini hari. Kalau Soekarno itu mengatakan itu adalah gestok. Gerakan 1 Oktober. Karena dini hari ketika kita sedang asik-asik nonton Liga Champion, ya kan? Iya benar Pak. Ya, nonton Liga Champion untuk menonton kekalahan-kekalahan tim-tim kesukaan, ya. Arsenal nggak mungkin masuk ya. Gelap. Ya, contohnya MU seperti itu ya, yang kalah dari kemarin Young Boys ya. Terus ada lagi Real Madrid ya. Tadi malam kan kalah dari Sheriff ya. Nah, itu ketika kita sedang asik-asiknya nonton Liga Champion, kekalahan Real Madrid ternyata diserang oleh segerombolan pasukan Cakrabirawa. Nah, seperti itu. Oh, nama gerakannya Cakra apa tadi? Birawa. Sebenarnya bukan gerakannya Cakrabirawa, tapi mereka itu menamakan diri sebagai Dewan Revolusi. Terus mengapa mereka tuh pada malam itu mengincar para Jenderal TNI AD Pak? Nah, begini, kita membicarakan versinya nanti dulu saja ya. Kita membicarakan peristiwa 7 dulu. Nah, kenapa mereka mengincar adalah para jenderal, bukan malah presidennya langsung, ya kan? Sebenarnya itu kan adalah sebuah tanda tanya besar. Kenapa kok yang diincar cuma jenderal-jenderalnya, tidak langsung presidennya? Kan kalau presidennya disingkirkan langsung selesai ya kan? Ketika kita melihat ada pemberontakan mana kemarin ya, baru-baru ini ada kan pemberontakan di Myanmar atau mana itu ya? Oh iya. Nah, itu kan yang langsung diserangkan pemimpin negaranya ya kan? Terus di Taliban itu juga ada. Oh iya. Nah, di Taliban juga Taliban menyerang pemimpin negaranya langsung ya kan? Terus menguasai menguasai negaranya. Nah, kalau di kita memang tadi Pak Guru kan mengatakan adalah sebuah peristiwa yang sangat kompleks. Kenapa yang diserang adalah para jenderal. Nah, di sini disinyalir itu ada perpecahan di Angkatan Darat. Nah, di Angkatan Darat sendiri itu sebenarnya sudah terjadi perpecahan. Memang akar permasalahannya dari mereka yang anti komunis. Mereka yang anti komunis, mereka tidak suka dengan kebijakan-kebijakan dari Presiden Soekarno yang terlalu merangkul Partai Komunis Indonesia. Nah, terjadilah sebuah perpecahan. Di sini ada kubu Ahmad Yani dan ada lagi kubu AH Nasution. Oh iya. Nah, mereka sebenarnya itu adalah saling rival, ibaratnya rival lah ya. Mereka terlihat bersama-sama dalam satu naungan, tetapi mereka sebenarnya rival. Kalau Ahmad Yani, dia juga anti komunis. Ahmad Yani dengan para dewan jenderalnya ini. Nah, dewan jenderal ini, Ahmad Yani dan kawan-kawan, ada S. Parman, terus ada siapa lagi? Banyak ya. Nah, itu mereka itu adalah para dewan jenderal yang anti komunis. Tetapi mereka masih menghormati Presiden Soekarno. Hanya saja ketika Presiden Soekarno itu mengeluarkan kebijakan yang sangat condong pada komunis, Ahmad Yani bertindak seperti itu. Nah, kubu yang satunya adalah kubu AH Nasution. AH Nasution ini sudah tidak suka dengan komunis, mereka juga tidak suka dengan Ahmad Yani. Jadi dia keduanya itu nggak suka. Iya, mereka itu si AH Nasution itu tidak suka dengan Ahmad Yani, juga dengan Soekarno, komunis itu. Nah, karena Ahmad Yani dikiranya oleh si Jenderal Nasution itu adalah Ahmad Yani loyalis dari Soekarno.
kalau loyalis Soekarno berarti condongnya manut kepada Komunis. Soekarno dan komunis, seperti itu. Nah, makanya dari perpecahan di Angkatan Darat ini nanti akan menimbulkan sebuah perpecahan dan kerivalan ini. Nah, dari situ muncullah sebuah isu yang sangat santer pada saat itu, adanya Dewan Jenderal yang mau mengkudeta Soekarno. Nah, itu ada Dewan Jenderal yang mau mengkudeta Soekarno. Dewan Jenderal itu ada di kalangan para elit-elit jenderal di Angkatan Darat itu. Itu namanya Dewan Jenderal. Nah, isu itu ditanggapi oleh para pasukan Cakrabirawa yang benar-benar loyalisnya Soekarno. Sebenarnya itu adalah sebuah pusaran perpolitikan yang sangat kompleks dan sulit untuk dimengerti. Seperti itu. Mereka punya tujuan masing-masing. Nah, terus tadi kan kenapa para jenderal yang dibunuh ya? Iya, Pak. Nah, kalau menurut versi perpecahan itu seperti itu. Kalau menurut versi dalang dari Gerakan 30 September ini adalah Soeharto, kenapa para jenderal yang dibunuh? Nah, pada saat itu kenapa juga si A.H. Nasution bisa lolos dari pembunuhan itu? Iya. Ya kan? Para jenderal dibunuh karena mereka dikiranya kan Dewan Jenderal ini ingin menggulingkan Soekarno. Kan latar belakangnya seperti itu, ya kan? Latar belakangnya seperti itu. Tapi di sisi lain ini adalah hasil dari perpecahan Angkatan Darat. Ketika si siapa ini namanya? Ahmad Yani, Suprapto, terus Maijen Haryono, S. Parman, Panjaitan, Sutoyo. Nah, itu semua disingkirkan, maka akan lebih mudah untuk melakukan kudeta politik. Itu dari versi dalangnya yaitu Soeharto, seperti itu. Nah, itu karena kita memiliki banyak sekali versi, makanya kita dalam mendalami peristiwa ini itu sangat Sulit ya, Pak. sulit. Iya. Siapa yang benar, siapa yang salah, itu ada banyak versi. Menurut versi ini dia yang salah, menurut versi ini dia yang salah, seperti itu. Lalu itu siapa saja jenderal yang gugur pada masa itu, Pak? Nah, pada saat itu kan ketika malam hari ya, ini kita membicarakan ketika peristiwa itu terjadi. Iya. Nah, sebelum melakukan penyerangan itu kan ada Letkol Untung ya. Iya. Letkol Untung sebagai pimpinan gerakannya. Nah, Letkol Untung itu memerintahkan kepada pasukan Cakrabirawa untuk berkumpul dan melakukan penyerangan. Penyerangan tersebut dilaksanakan dini hari. Nah, sebenarnya Letkol Untung itu kan sebelum itu dia habis mengawal Presiden Soekarno di Senayan kalau nggak salah. Jadi itu sampai larut malam. Terus setelah Presiden Soekarno pulang, Letkol Untung langsung bergerak. Nah, sebelum peristiwa itu terjadi itu ada Latif ya. Kalau nggak salah Latif itu menemui Soeharto. Pada saat itu Soeharto sebenarnya juga masa itu adalah jenderal, tapi dia juga tidak dibunuh, ya kan? Kenapa ada satu jenderal yang tidak dibunuh? Ya itu tadi kita melihat dari sisi perpecahan antara Angkatan Darat, ya kan? Kita sudah jelas di situ melihatnya. Kenapa yang dibunuh cuma orang-orang Ahmad Yani, ya kan? Iya. Orangnya A.H. Nasution tidak ada yang terbunuh. Semua adalah orang-orang Ahmad Yani, loyalis Soekarno. Nah, dari situ kan kita bisa melihat peristiwa itu. Pada saat itu Latif itu lapor pada Soeharto. Pada saat itu Soeharto itu sedang ada di rumah sakit. Putranya itu kesiram sop panas. Nah, malam-malam mau makan, putranya itu sop panasnya kesiram ke anaknya. Akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Nah, di situ Latif itu ngomong, "Pak, ini akan terjadi sebuah peristiwa orang-orang yang mau memberontak dan ingin mengkudeta Soekarno yang atas nama Dewan Jenderal itu akan segera kita habisi." Nah, seperti itu. Nah, pada saat itu sebenarnya kalau misalkan Soeharto itu adalah orang yang tidak ingin memanfaatkan keadaan, dia harus berkoordinasi dengan yang lainnya. Kan sama-sama teman, masa temannya mau dibunuh tidak diberitahu, ya kan? Iya. Coba bayangkan kalian sebagai tim anggota OSIS
teman kalian ada yang mau dibunuh 5 orang, terus kamu tahu teman kamu mau ada yang dibunuh, bagaimana perasaanmu? Ya pasti campur aduk Pak, pasti mau ngasih tahu lah. Nah, masih kasih tahu kan? Iya. Nah, itu yang terjadi pada saat itu. Soeharto diam saja dan tidak melarang. Kenapa itu, Pak? Ya, saya sih nggak seuzon ya. Iya. Nggak seuzon ya. Karena setelah peristiwa itu terjadi, Soeharto memanfaatkan keadaan dan Soeharto menjadi seorang presiden pada akhirnya. Soekarno disingkirkan ya kan. Nah, mungkin Soeharto juga melihatnya, wah kesempatan ini, kan bisa juga ya kan. Karena sistem politiknya sudah seperti itu, sedang runyam seperti itu. Soeharto melihatnya kan, wah kesempatan ini, ya udah biarin aja, nanti saya akan mengambil alih kekuasaan dan memanfaatkan keadaan. Itu kan bisa jadi juga ya kan. Karena kita tahu politik, ya namanya politik itu kan kita bisa mencapai sesuatu dengan segala cara, ya kan? Itu kan yang dinamakan politik ya. Politik itu tidak mengenal kawan dan lawan. Lawan bisa jadi kawan, kawan bisa jadi lawan, seperti itu. Nah, pada saat itu terjadilah peristiwa itu jam 1 dini hari. Itu satu persatu rumah dari para jenderal disatroni. Nah, sebenarnya para algojo ya, istilahnya algojo yang disuruh untuk menjemput para jenderal. Sebenarnya perintahnya seperti ini. Malam ini kalian jemput jenderal untuk dalam keadaan hidup. Nah, dalam keadaan hidup untuk apa? Nanti akan kita setorkan atau kita hadapkan pada Presiden Soekarno bahwa para jenderal ini yang akan melakukan kudeta politik seperti itu. Nah, setelah itu mereka itu sebenarnya tidak tahu jenderal yang seperti apa saja. Cuma dikasih instruksi rumahnya ini, orangnya ini dan ini dan sebagainya. Mereka datang ke rumah, dok. Langsung, "Pak, ikut. Ini ada perintah seperti ini." Kalau mereka menolak, ditonjok, bahkan ditembak dan lain sebagainya, itu terjadi di situ. Nah, karena pasukan Cakrabirawa satu, mereka adalah pasukan pas pampresnya presiden. Kalau sekarang kan namanya pas pampres, Iya. pasukan pengawal presiden. Kalau dulu namanya pasukan Cakrabirawa, pimpinannya adalah Letkol Untung ini. Nah, loyalis Soekarno yang paling loyal adalah pasukan Cakrabirawa ini. Cakrabirawa malah dimanfaatkan untuk melaksanakan gerakan 30 September. Jadi kan orang-orang mikir, oh ini yang melakukan adalah Cakrabirawa, pasti pelakunya adalah Pak Soekarno. Nah, betul sekali. Karena kan orang berpikir siapa sih pelaku dalam dari gerakan ini? Yang melakukan siapa? Cakrabirawa. Siapa pimpinan Cakrabirawa? Pak Soekarno. Jadi kan orang mengarahnya ke situ karena yang melaksanakan tugas di lapangan adalah Cakrabirawa, seperti itu. Itu apa kejadiannya di Jakarta atau daerah lain? Awalnya gerakan itu terjadi di Jakarta. Tapi karena mungkin ada komando dari pasukan-pasukan PKI, nah itu terjadilah di daerah-daerah lain. Di Yogyakarta itu ada juga terjadi peristiwa seperti itu, tapi tidak hari itu juga, hari-hari setelahnya. Nah, di daerah Kendungan itu kan ada monumen Pancasila juga di sana. Jadi di sana itu pimpinannya itu dimasukkan juga ke dalam sebuah lubang, dibunuh juga itu. Nah, jadi itu salah satu mengapa Soekarno lengser setelahnya, Pak? Nah, iya, alasannya Soekarno itu dilengserkan, alasannya Soekarno itu dipenjara, ya kan? Bahkan Soekarno itu dipenjara secara kejam sekali. Tidak boleh ada saudara yang menengok. Di rumah sendirian, bahkan sampai meninggal. Jadi perlakuannya sebagai mantan presiden itu benar-benar ya seperti orang yang sedang dikucilkan. Seperti itu. Makamnya pun Soekarno kan ada di bukan makam pahlawan, Pak. Bukan ada di makam pahlawan. Mana Kalibata apa ya? Iya. Yang di Jakarta. Iya. Bukan, tapi makam Soekarno ada di Blitar. Kenapa itu, Pak? Karena tujuannya adalah agar para loyalis Soekarno itu tidak berkumpul lagi di Jakarta. Terpecah masanya seperti itu. Tujuannya seperti itu, karena
ada politik yang namanya de-Sukarnois, yaitu agar orang-orang loyalis Soekarno itu semuanya hilang dari Indonesia. Seperti itu. Pak Soekarno apakah tahu tentang hal ini? Akan ada kejadian 30 September ini pada masa itu? Pada pidatonya Soekarno setelah peristiwa ini terjadi itu kan ada yang namanya Nawaksara. Di sana Soekarno itu mengatakan bahwa peristiwa ini adalah peristiwa yang kompleks. Pelakunya yang satu adalah pimpinan PKI yang keblinger, mengatakan seperti itu. Yang kedua ada subversi politik, ya kan? Yang ketiga ada oknum yang memanfaatkan keadaan. Jadi menurut Soekarno sendiri sudah ada 3 versi seperti itu, tiga permasalahan yang mengakibatkan peristiwa ini terjadi. Jadi bukan murni karena Partai Komunis Indonesia yang melaksanakan. Bahkan kita setelah Pak Guru baca-baca sumbernya itu ya, ada yang mengatakan bahwa ketika peristiwa itu terjadi itu bukan atas dasar surat edaran. Kalau sekarang kan melaksanakan tugas itu harus ada surat edaran, ya kan? Nah, itu bukan dari surat edaran ketua komunis, ketua PKI, yaitu DN Aidit. Dia itu tidak memberikan instruksi melaksanakan ini, tapi itu adalah murni dari pergerakan untung, seperti itu. Jadi tetapi ketika setelah peristiwa terjadi, DN Aidit kan langsung mengondisikan PKI yang ada di Semarang jangan ikut-ikutan untuk melakukan kekerasan dan sebagainya. Kita harus diam saja, tapi selamatkan partai. Nah, tetapi orang-orang yang di bawah itu karena sudah terbawa emosi dan lain sebagainya, mereka ikut melangsungkan pemberontakan itu. Jadi akhirnya malah semakin runtuhnya. Ini alasan kenapa banyak orang yang meninggal pada masa itu ya, Pak? Iya, jadi setiap orang Soekarnois yang ada di Indonesia itu kan mereka karena presidennya merasa digituin ya. Iya. Mereka itu bergabung juga dengan orang-orang PKI dan lain sebagainya, akhirnya melakukan sebuah perlawanan yang mengakibatkan semua orang-orang yang melakukan perlawanan langsung divonis. Seperti itu. Itu keturunan dari PKI itu katanya nggak boleh jadi PNS gitu. Nah, pada masa Orde Baru karena ingin menghapuskan Partai Komunis Indonesia di Indonesia, seluruh keturunan orang-orang PKI itu tidak boleh menjadi pegawai negeri sipil. Bahkan banyak yang dikucilkan. Jadi hidup enggan mati pun segan. Apa ya? Hidup segan mati pun enggan ya. Iya. Nah, seperti itu. Mereka itu dikucilkan seperti itu. Kasihan. Nah, seperti itu. Lalu Pak, pada masa itu kan setelahnya PKI dibubarkan. Iya. Nah, ternyata Soekarno memerintahkannya itu Soeharto. Mengapa nggak dianya sendiri yang melakukan pembubaran tersebut gitu loh, Pak? Nah, karena pada saat itu kan loyalis Soekarno sudah ibaratnya sudah dipreteli ya oleh Jenderal Soeharto. Ya seperti yang gugur 6 jenderal itu kan adalah loyalis Soekarno. Ketika Soekarno mengatakan ini ada pemberontakan Republik Maluku Selatan, selesaikan. Ini ada pemberontakan di Aceh, selesaikan. Ini ada pemberontakan di mana lagi? Dari TII, selesaikan. Nah, itu adalah para loyalis Soekarno yang ketika bekerja itu setiap permasalahan harus selesai di kamu, seperti itu. Nah, itu pada saat itu Soekarno sudah kehilangan sayapnya. Tahu kan ya maksudnya kehilangan sayapnya ya sudah. Tangan kanannya sudah. Nah, seperti itu. Mau bergerak seperti apa kan susah. Bahkan Soekarno sudah dituduh sebagai pelakunya. Kan susah ketika mau melaksanakan tugas. Nah, akhirnya ini yang mengakibatkan munculnya surat perintah 11 Maret ya, yang sampai saat ini itu sebagai kontroversi. Nah, surat perintah 11 Maret itu muncul karena Soekarno memberikan perintah pada Soeharto untuk mengkondisikan bangsa Indonesia. Mengkondisikannya bagaimana? PKI itu ya semuanya dikondisikan, tidak hanya PKI-nya saja, tetapi seluruh masyarakat Indonesia itu dikondisikan. Tapi pada saat itu sudut pandang lain diambil oleh Soeharto.
ada perintah 11 Maret untuk mengkondisikan Indonesia diartikan sebagai mengambil alih kekuasaan untuk mengkondisikan Indonesia. Dan surat itu yang dijadikan acuan Soeharto melakukan kudeta politik terhadap Soekarno. Seperti itu. Lalu kan setelah kejadian tersebut beberapa tahun kemudian mungkin ada dokumenter ya Pak tentang kejadian tersebut. Itu bagaimana pro kontra dari kejadian tersebut gitu loh Pak? Pro dan kontra. Iya. Selama Orde Baru itu masih menguasai Indonesia, jadi sampai tahun 98 ya, Presiden Soeharto itu menguasai Indonesia, berkuasa. Itu setiap dokumen-dokumen yang mengatasnamakan bahwa peristiwa ini dalangnya bukan murni dari PKI saja, tapi masih banyak dalang-dalang yang lainnya, permasalahan-permasalahan yang lainnya. Itu semua tidak diperbolehkan untuk muncul. Kenapa Jadi itu, Pak? hanya satu saja yang menjadi penyebab peristiwa itu, yaitu PKI. Nah, itu pada masa Orde Baru. Ya, karena mungkin kasarannya ya ingin menciptakan sebuah pahlawan, seorang pahlawan. Soeharto sebagai seorang pahlawan yang bisa menumpas PKI. Bahkan pada saat itu kan yang diperintahkan itu ada tahu almarhum Ibu Ani Yudhoyono, Tahu. istrinya Pak SBY. Iya. Oh iya. Itu kan SBY itu kan adalah Ibu Ani itu kan adalah putri dari Sarwo Edi. Sarwo Edi itu adalah seorang angkatan darat militer, orang militer. Dia yang diperintahkan untuk menyelesaikan permasalahan PKI di Jawa. Itu Soeharto yang memerintah. Jadi yang di lapangan itu ada Sarwo Edi. Tetapi ketika Sarwo Edi berhasil menumpas PKI, namanya yang melambung tinggi. Nah, pada saat itu Sarwo Edi langsung disingkirkan pelan-pelan oleh Soeharto. Kenapa? Karena tidak ingin muncul dua bintang dalam sebuah. Kalau ada matahari dua di bumi itu kan mau milih mana sih yang terbaik itu kan susah. Iya. Makanya satu mataharinya itu diredupkan. Akhirnya nanti muncul seorang superhero yang benar-benar superhero pada saat Orde Baru. Dialah bapak pembangunan kita pada saat itu, Bapak Soeharto. Kenapa Pak Soeharto itu periodenya lama, Pak? Ya kalau lama ya namanya orang ingin berkuasa ya. Kalau orang berkuasa itu kan manusiawi, ya kan? Iya. Orang berkuasa itu manusiawi. Tinggal nanti apakah kita itu bisa mengendalikannya atau tidak. Tapi pada saat itu memang Bapak Soeharto itu lebih ingin berkuasa di Indonesia sampai bertahun-tahun lamanya. Ya. Mau ada pemilihan politik seperti apapun yang menang pasti partai Golkar pada saat itu, ya kan? Mau lawannya menangan atau kalahan, menangan apa kalahan, yang menang tetap Golkar. Presidennya ada juga dulu pemilihan presiden juga ada, calon-calonnya ada, tetapi yang menang ya wis sudah ada. Gitu. Lalu tentang 30 September ini kan banyak ininya ya Pak, termasuknya itu tentang lubang buaya. Nah, kan pada masa itu penembakan dan pembunuhan para jenderal ini kan sembunyi-sembunyi tuh Pak. Pastinya nggak ada bukan nggak ada yang tahu sih, ada yang tahu tentang hal ini tuh. Itu gimana menurut pandangan sejarah gitu loh Pak? Pada saat itu kan kita mengenal ya, dalam sebuah tulisan itu ada juga yang namanya agen polisi dulu ya, namanya Sukitman. Nah, sebenarnya ketika peristiwa itu terjadi, para pemeriksa itu mencari-cari di mana sih lokasinya, itu sangat sulit. Karena kan peristiwa itu terjadi malam hari, ya kan? Ada 6 jenderal dan yang satu adalah ajudannya Aha Nasution, yang namanya Pierre Tendean, ya. Jadi makanya di patung kesaktian Pancasila itu kan ada 7 patung ya kan, iya. 6 jenderal dan satu adalah Pierre Tendean ini ajudan dari Aha Nasution. Itu ketika mereka sudah dibawa ke lokasi, lalu mereka diinterogasi dan lain sebagainya, tapi mungkin karena dendam, amarah dan emosional yang sangat tinggi, akhirnya mereka dibunuh
ditembak dan dimasukkan ke dalam sebuah lubang, ya kan? Nah, ada seorang agen polisi yang saat itu memang posisi pos jaganya itu berdekatan dengan daerah Lubang Buaya ini. Lubang Buaya itu kalau nggak salah ada di daerah Jakarta Selatan ya. Bukan Kalau nggak Jakarta salah. Timur, Pak. Jakarta Timur ya, ya Jakarta Timur ya. Nah itu di daerah sana sedang keliling-keliling, ada suara tembakan. Nah, akhirnya Sukitman itu datang menghampirinya, malah ditangkap. Nah ternyata setelah dibawa ke daerah Lubang Buaya itu, dia itu melihat para orang-orang dimasukkan ke lubang terus ditembaki, dor, masukkan lagi tembaki, dor. Setelah dimasukkan ke lubang itu ditutup dengan sampah-sampah, di atasnya ditandur pohon gedang, Iya, pohon pisang ya kan. Nah itu untuk mengelabui agar tidak ada orang yang tahu posisinya ada di situ. Tapi sewangi-wanginya bangkai pasti akan tercium juga ya kan. Sukitman ini, Pak Polisi Sukitman itu melihatnya karena dia itu ada di truk, kan dia tidak ikut di di sekitar TKP ya kan, dia cuma melihat dari jauh karena dia juga sudah tertangkap oleh pasukan-pasukan yang melaksanakan tugas pembunuhan itu. Nah, Sukitman ini melihat dari jauh dan akhirnya dia selamat dari naas, dia tidak dibunuh karena yang menangkapnya itu adalah pasukan-pasukan yang pangkatnya tidak tinggi ya kan, jadi tidak mengkhawatirkan kalau Sukitman itu akan membocorkan masalah dan lain sebagainya. Karena kalau dalam sebuah komando kan yang pangkatnya rendah itu pasti akan manut atasannya, dan sama-sama orang rendah pasti akan ngobrol, bro, gimana sih kok bisa seperti itu? Udah diem aja, kita sama-sama orang kecil, kita hanya bisa melaksanakan tugas seperti itu. Nah Sukitman tidak dibunuh, dia lolos dan akhirnya pada kesempatan yang lainnya Sukitman yang memberitahukan ada kejadian di daerah itu, dan akhirnya setelah dicari-cari di bawah pohon pisang ada lubang yang sempit tetapi isinya banyak, ada 7 orang itu. Seperti itu. Jadi Pak, ini kan peristiwa yang begitu besar ya, itu pengaruh bagi bangsa Indonesia sendiri itu apa aja gitu Pak? Pengaruhnya bagi bangsa Indonesia itu sangat banyak. Kalau sebelum gerakan 30 September ini kan PKI memiliki andil politik di Indonesia yang sangat luas ya kan? Iya. Hampir bukan nggak dominan, tidak dominan, tetapi banyak sekali simpatisan dari PKI pada saat itu. Nah, ketika peristiwa ini terjadi, PKI dituduh sebagai dalangnya, murni orang-orang PKI semuanya dimusnahkan. Sampai keturunannya ya Pak? Sampai keturunannya dikucilkan. Orang-orang simpatisan PKI semua dibariskan, misalkan dibaris di lapangan, ditembaki satu-satu, mati, dikubur bareng-bareng, ya kan? Nah, terus ada juga yang dilempari ke sungai. Banyak sekali. Jadi peristiwa itu adalah peristiwa yang sangat besar, itu yang sangat menelan darah berhamburan di Indonesia. Peristiwa yang sangat kelam di Indonesia. Peristiwa perpolitikan di Indonesia yang sangat kelam itu adalah gerakan 30 September. Siapa pelakunya, siapa dalang sesungguhnya, itu masih menjadi misteri. Kita hanya berandai-andai, mungkin bukan mungkin ya, dari sumber ini pelakunya ini, dari sumber ini pelakunya ini. Tapi itu adalah sebuah peristiwa yang sangat kelam di Indonesia. Seperti itu. Jadi setelah orang-orang PKI sudah musnah semua, itu sebenarnya hampir sama seperti genosida ya. Kalau genosida itu kan pembunuhan terhadap sebuah ras semuanya ya kan. Iya. Misalkan kita rasnya apa, dibunuh semuanya, dihabiskan. Nah itu orang-orang PKI, orang yang pernah berhubungan dengan PKI, semua dibunuh. Karena apa? Karena ingin benar-benar memusnahkan yang namanya PKI di Indonesia. Bahkan orang-orang yang kalau misalkan orang-orang Losari ya, orang Losari kan itu nelayan ya. Nah, kalau ada simpatisan PKI masuk ke Losari bagian pantai utara, itu mungkin memberikan bantuan, misalkan ya bantuan diesel atau kapal. Nah kan kapalnya ada tulisannya
bantuan dari Partai Komunis Indonesia, ya kan? Nah udah, dia yang naik di situ, dia dianggap adalah orang-orang PKI. Mereka juga jadi dibunuh juga karena dianggap sebagai orang-orang PKI. Nah itu yang namanya kayak itu apa, obat panu ya, yang membasmi sampai ke akar-akarnya, ya kan? Nah jadi sampai akar-akarnya itu benar-benar dimusnahkan. Jadi apakah PKI itu, kalau sekarang kan isunya itu PKI itu apa bisa berkembang saat ini, ya kan? Sangat banyak sekali isu-isu di media sosial itu bahwa PKI bangkit, PKI bangkit, PKI bangkit, ya kan? Pak, itu kebenarannya itu gimana? Kalau kebenarannya ya kita pikir sendirilah. PKI itu kan hidupnya apa ya, sama rasa sama rata, ya kan? Iya Pak. Istilahnya seperti itu. Untuk saat ini apakah mungkin kita di dunia ini ya itu yang sudah menganut paham kapitalisme, sekarang kan sudah orang kapitalisme semua, apakah mungkin melepaskan kapitalismenya demi komunismenya? Apakah mungkin kamu punya motormu bisa dinikmati oleh semua orang? Enggak mungkin, Pak. Padahal motor kamu merawat dengan susah payah, terus ya ini motornya untuk bersama-sama, terus makan, yuk kita makan bersama-sama, itu kan sulit. Dunia yang seperti ini, PKI mau bangkit itu kan sebuah ideologi memang tidak pernah mati. Tapi untuk menggalakkan gerakan komunis di Indonesia, saya kira itu akan sangat sulit. Tidak mungkin gerakan itu akan bisa tumbuh. Itu hanya sebagai sebuah alat politik saja untuk saat ini. Mungkin seperti itu. Jadi hikmah dari kejadian-kejadian ini boleh Bapak sampaikan? Nah, kalau teman-teman. hikmahnya ya, kan ini adalah sebuah peristiwa yang sangat besar. Hikmah dari peristiwa ini sebenarnya kita sebagai orang yang hidup di masa sekarang ya, ini kan ibaratnya adalah masa-masa milenial. Masa-masa milenial melihat sejarah itu, kita janganlah kita menyalahkan peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi di masa lalu. Kita tidak bisa menyalahkan pelakunya adalah Soekarno, pelakunya adalah PKI, pelakunya adalah Soeharto, atau pelakunya adalah perpecahan angkatan darat, atau pelakunya CIA, ya kan? Iya. Nah itu kita jangan menyalahkan sebuah oknum dalam sebuah kesalahan sejarah, tetapi kita harus mengambil hikmah dalam sebuah peristiwa itu. Peristiwa itu mengatakan bahwa sebuah paham komunisme itu akan menggulingkan Garuda Pancasila kita, ya kan? Indonesia dengan paham Pancasila itu mau digulingkan. Nah itu kita ambil hikmahnya, jangan sampai Pancasila yang pernah kita jaga sampai saat ini, bahkan besok kan ada peringatan kesaktian Pancasila. Iya. Itu jangan sampai Pancasila yang saat ini kita masih jaga itu diruntuhkan oleh generasi yang saat ini karena akan haus akan kekuasaan. Bukan hanya Pancasila saja, tetapi keutuhan NKRI kita harus bisa menjaganya sampai saat ini, ya kan? Jangan sampai kita hanya memikirkan kekuasaan, kita memikirkan haus akan dahaga, ya kan? Itu kan dahaga akan kekuasaan itu kan adalah sifat-sifat yang tidak baik. Itu harus kita kendalikan, jangan sampai karena kekuasaan kita mengorbankan bangsa Indonesia yang sangat banyak. Itu kan orang-orang yang gugur atau tewas ya, orang-orang yang tewas pada saat peristiwa gerakan 30 September itu kan sangat banyak. Jangan sampai hanya karena politik kita mengorbankan bangsa Indonesia. Seperti itu. Kita bisa melihat ke belakang peristiwa-peristiwa politik yang di Indonesia kan sangat banyak ya. Ada demonstrasi, ada kasus-kasus politik yang muncul di Indonesia itu kan sangat banyak. Jangan sampai karena permasalahan politik bangsa kita runtuh.